Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenal dan mengidentifikasi puisi rakyat. Tujuan pembelajarannya setelah belajar tentang puisi rakyat, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi puisi rakyat dengan membandingkan jenis unsur puisi rakyat dan dibaca dengan teliti. Pertanyaannya, pernahkah kalian membaca puisi rakyat? Apa jenis puisi rakyat yang pernah kalian baca? Mari kita belajar tentang puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena punya aturan-aturan tertentu seperti jumlah kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rimanya. Ciri puisi rakyat itu satu, terikat aturan, ya, baik rima, bait, kemudian baris, ya seperti itu, suku kata, kemudian bersifat anonim, jadi nama pengarangnya tidak diketahui. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, jadi berupa sastra lisan. Kemudian disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Ini contoh puisi rakyat, jenisnya banyak, ada pantun, ada syair, ada gurindam, ada karmina, ada talibun, ada mantra. Nah, yang akan kita pelajari yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ini contoh pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, kalau yang namanya pantun, ini pantunnya satu bait. Dalam satu bait ini ada 4 baris. Ini baris yang pertama kalau ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi di baris kedua, ini umur panjang baris ketiga, berjumpa lagi, ini baris yang keempat. Nah, baris ke-1 dan kedua ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan baris ketiga dan keempat. Makanya baris ke-1 dan kedua disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat ini isi. Jadi sebenarnya isinya ada di baris ketiga dan keempat kalau pantun. Kemudian kita lihat bunyi akhir dari tiap baris pada pantun atau disebut dengan rima. Kalau ada sumur di ladang, akhirannya eng ya. Boleh kita menumpang mandi, i. Nah, kalau kita buat pola, ini A atau rumus, maka ini B di-nya. Kemudian kalau ada umur panjang, nah karena ini sama ladang dengan panjang akhirannya, maka ini kembali lagi ke A. Ini rumusnya jadi harus AB. Jadi baris ke-1 itu nanti akhirannya harus sama dengan baris yang ketiga. Sedangkan baris kedua mandi sama dengan lagi. Nah, jadi ini B ya, kalau ini B. Jadi rumus polanya itu AB. Jadi kalau kalian nanti membuat pantun, kalau akhiran yang pertama kalimat yang pertama atau baris yang pertamanya I, berarti baris ketiga juga harus berakhiran I. Ya, misalnya di sininya padi, maka ini misalnya lari, misalnya gitu. Nah, kalau ini berakhiran A di sini, berarti di sini juga harus berakhiran A. Itu syarat pantun, jadi harus berima AB. Akhirannya di baris ke-1 harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua itu harus sama dengan baris keempat. Nah, suku katanya untuk pantun biasanya 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat, suku kata itu adalah pemenggalan kata atau disebut dengan kalau mengejah ya, ejaan. Kalau ini kan kalau di ejah kalau tidak kalau tidak, tapi kalau ini dua suku kata. Ada ini dua suku kata, sumur bisa dipenggal kan, sumur itu dua suku kata. Di itu satu suku kata, ladang itu dua suku kata. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 2 9. Jadi ini 9 suku kata. Nah, itu kalau pantun. Ya ingat ya. Jadi tadi dalam satu bait 4 baris, baris ke-1 kedua sampiran, baris ketiga isi, berima AB, suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini gurindam, berbeda gurindam dengan syair. Kalau gurindam suku katanya
8 sampai 14 suku kata. Kemudian baitnya dalam satu bait itu 2 baris. Jika belajar sungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rekuh. Ini hanya 2 baris saja. Baru disebut gurindam kalau 2 baris. Kalau lebih dari 2 bukan gurindam. Nah, kemudian kita lihat. Bersungguh-sungguh keberhasilan akan kau rekuh. Ini syarat ya, ini jawaban. Belajar sungguh-sungguh biasanya berupa polanya sebab akibat. Kalau belajar sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, akhirannya, rimanya, tiap barisnya atau rimanya sungguh, akhirannya u. Rengkuh, sama. Baris ke-1 dan kedua harus sama. Jadi kalau kita buat pola, maka polanya a, a, a. Suku katanya kita lihat, jika 2, belajar 3, bersungguh ini 3, sungguh 2. Ini 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2, 5. Jadi kalau dijumlahkan semua ini ada 10 suku kata. Ini sesuai dengan syarat gurindam, yaitu suku katanya 8 sampai 14 suku kata. Ya, itu untuk gurindam. Nah, ini yang terakhir sair. Sair sama seperti pantun dalam satu bait, ini satu bait ya, ada 4 baris. Ya, ke sekolah luruskan niatmu, tekankan hati mencari ilmu. Tidak ada rugi belajar tiap waktu supaya baik masa depanmu. Baris 1, 2, 3, dan keempat ini semuanya merupakan isti, saling berkaitan satu dengan yang lain. Ini sekolah, ilmu, ada hubungan antara sekolah dengan ilmu, ada hubungan dengan belajar, belajar ada hubungannya dengan masa depan. Jadi semuanya kalau syair isi, tidak ada sampiran. Nah, niatmu, kalau rimanya ya kita lihat. Ilmu, waktu, depanmu semuanya berakhiran sama U. Maka pola rimanya A, 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 A. Jadi, kalau kamu mau membuat syair akhirannya I, bisa. Tapi semua harus I. Nah, kalau mau membuat A, semua akhirannya A. Berarti semuanya harus berakhiran A. Kita lihat suku katanya hampir sama seperti pantun. Syair itu 8 sampai 12 suku kata. Contohnya seperti ini. Ke, 1 suku kata. Sekolah, 3 suku kata. Luruskan, 3 suku kata. Niatmu, 3 suku kata. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berarti 10 suku kata. Seperti itu ciri syair. Jadi dapat kita simpulkan kalau pantun cirinya satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, tertutup ya baris di sini. Setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama kedua sampiran, baris ketiga keempat merupakan isi. Rima akhirnya berpola ABAB. Artinya bunyi akhir baris pertama harus sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Ya. Ini baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, kemudian gurindam. Kalau gurindam dalam satu bait terdiri dari 2. Ya, ini 2 baris atau larik. Setiap baris atau larik terdiri dari 8 sampai 4. Kalau ini lebih banyak nih, 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Nah, biasanya membentuk kalimat majemuk merupakan hubungan sebab akibat. Ini kalau gurindam. Rima akhirnya berpola A, A, A. Nah, terakhir sair. Sair itu satu barisnya terdiri dari 4, satu baitnya terdiri dari 4 baris ya, sama seperti pantun. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua barisnya merupakan isi. Rima akhirnya berpola AAA, artinya bunyi akhir baris pertama sampai keempat harus sama akhirannya. Itu saja anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.